Halo juragan tani di seluruh Indonesia. Belakangan ini, ada satu unsur pendukung tanaman yang lagi sering banget jadi bahan obrolan. Yap, namanya asam amino. Tapi sebenarnya apa sih perannya buat tanaman? Dan yang nggak kalah penting, gimana cara paling praktis supaya tanaman kita bisa mendapatkan asam amino dengan optimal? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas semuanya pelan-pelan, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, pastikan juragan nonton video ini sampai selesai ya. Jadi juragan, asam amino itu adalah bahan penyusun protein. Dan protein ini berperan penting dalam hampir seluruh aktivitas tanaman. Mulai dari pertumbuhan daun, pembentukan batang, perkembangan akar, sampai pembungaan dan pembuahan. Sebenarnya juragan tani, tanaman itu bisa memproduksi asam amino sendiri. Bahan bakunya ada di sekitar tanaman, seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Tapi masalahnya, proses pembuatan asam amino ini butuh energi yang cukup besar. Kalau energi tanaman terlalu banyak dipakai buat proses internal seperti ini, maka pertumbuhan dan produksi bisa jadi kurang maksimal. Nah, dari sini kita bisa pahami kenapa asam amino sering memberi respon positif. Bukan karena tanamannya dimanja, tapi karena kita membantu meringankan beban kerja tanaman. Sekarang kita bahas manfaatnya satu persatu ya juragan. Manfaat pertama, asam amino membantu menghemat energi tanaman. Energi yang seharusnya dipakai buat bikin asam amino bisa dialihkan ke pertumbuhan dan produksi. Manfaat kedua, asam amino berperan dalam pembentukan klorofil. Kalau klorofil sehat, proses fotosintesis berjalan lebih baik dan tanaman punya energi lebih stabil. Manfaat ketiga, asam amino membantu tanaman lebih tahan terhadap stres lingkungan, baik itu stres cuaca, perubahan suhu, atau kondisi lingkungan yang kurang ideal. Manfaat keempat, asam amino juga berfungsi sebagai pendukung kerja zat pengatur tumbuh alami. Artinya, proses pertumbuhan tanaman bisa berjalan lebih seimbang. Manfaat kelima, saat diaplikasikan lewat daun, asam amino juga berdampak positif pada aktivitas mikroorganisme di tanah jika sebagian larutan jatuh ke media tanam. Jadi, manfaatnya bisa double nih. Manfaat keenam, asam amino membantu kerja stomata agar bisa terbuka lebih optimal. Dengan begitu, proses pertukaran gas dan fotosintesis bisa berjalan lebih maksimal. Manfaat ketujuh, asam amino berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil panen. Tanaman dapat tumbuh lebih seimbang dan hasilnya pun lebih baik. Manfaat yang kedelapan, asam amino juga bisa membantu proses pemulihan pada tanaman yang kondisinya kurang sehat. Nah, sampai di sini, pasti juragan mulai penasaran. Dari mana kita bisa mendapatkan asam amino? Selain dari produk yang tersedia di pasaran, juragan juga bisa mendapatkannya dari 6 bahan alternatif ini. Yang pertama, telur. Jarang disadari, telur mengandung sekitar 17 jenis asam amino yang bukan cuma bagus buat manusia, tapi juga sangat bagus untuk tanaman loh. Telur bisa dimanfaatkan dengan cara dihancurkan atau dikocok, lalu difermentasi. Biasanya dicampur dengan gula merah atau molase, EM4 atau starter fermentasi, dan air bersih. Setelah difermentasi beberapa hari hingga minggu, larutannya bisa diencerkan dan diaplikasikan ke tanaman. Yang kedua, ikan. Ikan mengandung asam amino tinggi dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Juragan bisa menggunakan ikan-ikan yang sudah tidak termanfaatkan daripada dibuang percuma. Untuk ikan, prinsipnya sama seperti fermentasi organik cair. Ikan dihancurkan terlebih dahulu, lalu dicampur dengan gula atau molase, EM4, dan air. Setelah difermentasi, hasilnya adalah POC yang kaya asam amino. Yang ketiga, daging-dagingan seperti daging ayam, bebek, sapi, atau lainnya. Juragan bisa menghaluskannya, kemudian ditambah sumber gula dan mikroba, kemudian difermentasi sampai prosesnya selesai. Yang penting, wadah tertutup rapat dan diletakkan di tempat teduh. Yang keempat, kedelai dan olahannya. Kedelai itu kaya protein nabati yang merupakan sumber asam amino. Juragan bisa memanfaatkan air sari kedelai atau bahan olahan yang sudah tidak terpakai. Caranya cukup difermentasi dengan tambahan gula dan starter, karena kandungan proteinnya sudah sangat mendukung pembentukan asam amino. Yang kelima, susu. Susu termasuk susu basi atau sisa bisa langsung difermentasi. Biasanya cukup ditambahkan gula sebagai sumber energi mikroba dan EM4. Hasil fermentasinya mengandung asam amino sekaligus unsur kalsium. Dan yang keenam, keong. Musuh utama petani padi ini ternyata sumber asam amino yang luar biasa loh. Daging keong bisa dipisahkan dari cangkangnya, lalu difermentasi dengan bahan lain seperti nanas, gula, EM4 hingga menjadi POC kaya asam amino.
Nah, untuk pengaplikasiannya, baik asam amino buatan sendiri maupun yang dibeli di pasaran, cara aplikasi paling efektif adalah melalui penyemprotan daun atau aplikasi foliar, karena penyerapannya cepat dan langsung bekerja di jaringan tanaman. Waktu terbaik aplikasinya adalah pagi atau sore hari. Nah, Juragan, itulah pembahasan kita tentang asam amino. Kalau penjelasan di video ini terasa bermanfaat dan nambah insight, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman tani lainnya. Tulis juga di kolom komentar, tanaman apa yang lagi Juragan rawat dan kendala apa yang sering dihadapi. Nanti kita bahas bareng di video berikutnya. See you!